Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fakih. Saya akan membahas pasar dan lembaga keuangan. Jika kita melihat kembali pada landscape ekonomi Indonesia belakangan ini, kita tidak sedang sekedar melihat angka-angka yang bergerak di layar monitor. Kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah tarian kebijakan dan perilaku pasar yang sangat dinamis. Hari ini saya ingin mengajak kita semua membedah sebuah laporan komprehensif mengenai ekosistem pasar keuangan kita, mulai dari perilaku perbankan, gejolak nilai tukar, hingga strategi korporasi besar di bursa kita. Kita akan coba melihat melampaui angka, memahami motif di baliknya, dan bagaimana hal ini membentuk daya tahan ekonomi kita. Mari kita mulai dengan bicara soal jangkar pertama kita, yaitu perbankan. Dalam pengamatan saya terhadap Bank Mandiri, ada upaya menjaga keseimbangan yang sangat menarik antara kebutuhan likuiditas dan realitas pasar dengan suku bunga deposito kisaran 2,25% hingga 4%. Kita melihat bank sedang berupaya menjaga nasabahnya tetap tenang di tengah tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Mengapa ini sangat krusial? Karena saat rupiah tertekan, terjadi tarik-menarik likuiditas. Jika bank tidak menawarkan instrumen yang menarik, dana pihak ketiga ini bisa mudah bergeser. Inilah yang kita sebut dengan cost of fund yang harus dijaga agar tidak melambung tinggi. Lalu bagaimana dengan sektor korporasi? Di Bursa Efek Indonesia, saya menyoroti dua profil menarik, Telkom dan Barito Renewable. Keduanya adalah cerminan dari dua dunia yang berbeda. Telkom berbicara tentang keberlanjutan dan tata kelola yang sangat matang, sementara brand yang memiliki semangat zaman, menangkap sentimen global terhadap ekonomi hijau. Ini bukan sekedar saham emisi ya, tentunya ini adalah tantangan bagaimana perusahaan ini menentukan posisi mereka di masa depan. Kita seringkali terlalu fokus pada perbankan, namun pondasi kita juga berdiri di atas industri keuangan non-bank atau IKNB. Di sini perannya sangat manusiawi ya. Asuransi misalnya, ini bukan hanya tentang bisnis pertanggungan, tapi tentang memberikan ketenangan pikiran bagi masyarakat di tengah resiko yang tak terduga tentunya. Tantangannya pun kini semakin nyata, dari ancaman cyber hingga risiko manipulasi klaim. Bagaimanapun, dengan modal Ventura yang menjadi jantung bagi inovasi startup kita, di tangan mereka sebuah ide bisa menjadi ekonomi baru. Meskipun jujur saja tantangan terbesarnya tetap pada asimetri informasi dan keberanian untuk menentukan strategi exit yang tepat. Seringkali kita bertanya, apakah ekonomi kita cukup tangguh saat dunia sedang tidak menentu? Disinilah peran lembaga internasional seperti IMF dan World Bank. Masuknya lembaga ini bukan sebagai penguasa ya tentunya, melainkan sebagai penyeimbang. IMF ini memberikan jaring pengaman, memberikan sinyal kepercayaan bahwa fundamental kita masih tetap terjaga. Ini adalah bentuk ketenangan yang sangat diperlukan pasar saat kekhawatiran akan capital flag muncul. Sinergi ini antara kebijakan domestik bank Indonesia dengan kerangka pengawasan global inilah yang membuat pasar kita tidak mudah goyah. Ini adalah kolaborasi yang menjaga agar arus modal tidak sekedar singgah, tapi benar-benar menjadi sebagai penutup. Jika kita menarik benang merah dari semua analisis ini, kita melihat bahwa pasar keuangan Indonesia sedang dalam fase kedewasaan. Kita memiliki mitigasi risiko yang lebih solid dari sebelumnya. Namun, pesan saya, baik sebagai investor maupun pengamat ekonomi, jangan lelah memperlihatkan BI rate. Itu adalah denyut nadi kita, moneter kita selalu pantau rasio likuiditas. Namun lebih dari itu, lihatlah arah pergerakan sektoral dengan kepala dingin. Karena ekonomi ini bukan tentang menebak masa depan, tapi tentang memahami pola hari ini untuk mempersiapkan langkah di esok hari. Terima kasih telah menyimak analisis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.